Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم. أما بعد, para alim ulama, para habaib, para asatid, para kiai, para sesepuh, para ajengan, para tokoh masyarakat, wabil khusus kepada yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, pimpinan majelis Al-Barqi Rawdatul Ghanna, yaitu Al-Habib Nasir Segaf. Begitu pula yang tadi telah menyampaikan nasihat dan tausiahnya guru kita bersama, Fadilatul Ustadz Al-Syekh Muhammad Al-Amiri. Begitu pula Ketua DPW Front Persaudaraan Islam Kabupaten Purwakarta, Al-Habib Uthman Al-Habsyi. Semuanya para habaib, para kiai, para ajengan, para sesepuh, tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan habaib, ulama, asatid, kiai, guru-guru kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah lapangkan rezekinya, Allah kabul hajat-hajatnya. Amin ya Rabbal. Dan salam penghormatan kami sampaikan kepada segenap panitia penyelenggara yang telah bersusah payah menyelenggarakan acara pada malam hari ini. Jazahumullah ahsanal jaza. Mudah-mudahan panitia mendapatkan ganjaran sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, umat Islam Pleret Purwakarta. Semua angkat tangan, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, digabul hajat-hajatnya. Amin ya Rabbal. Hibba'il kiram, alhamdulillah, pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul tidak lain dan tidak bukan dalam rangka menyambut tahun baru Islam 1444 Hijriyah. Alhamdulillah. Maka di awal ceramah ini saya ingin mengajak semuanya untuk baca Fatihah. Kita mohon kepada Allah dengan barakat suratul Fatihah. Wa man unzilat alaihi suratul Fatihah habibihi wa nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat Fatihah dan Rasulullah, tahun ini dijadikan tahun keberkahan buat kita. Tahun ini dijadikan tahun kemenangan buat kita. Tahun ini dijadikan tahun ketaatan buat kita. Tahun ini dijadikan tahun kelapangan buat kita. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala man waslafuna salihun fi muftatahis sanatil jadidah wa ila hadratin Nabi bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saudara
Dan kebetulan saat ini kita bertepatan dengan bulan Agustus. Beberapa hari yang lalu kita baru saja merayakan HUT Republik Indonesia yang ke-77. Alhamdulillah. Sebelum saya bahas tentang sesuatu yang penting untuk dipahami oleh kita semua, sebelumnya saya pengen dengar dulu orang Pleret Purwakarta jawab yang kompak. Saat ini kita merayakan HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Orang Purwakarta keluarkan suaranya, jawab. Yang menciptakan Indonesia siapa? Kurang kompak. Yang menciptakan Indonesia siapa? Yang menciptakan Indonesia siapa? Yang menciptakan keindahan Indonesia siapa? Yang menciptakan para mujahid yang berjuang untuk memerdekakan Indonesia siapa? Yang menggerakkan para mujahid untuk berjuang siapa? Yang memberikan mereka kemenangan siapa? Yang menganugerahkan kemerdekaan untuk Indonesia siapa? Oleh karena itu saudara, menyambut kemerdekaan Republik Indonesia, tidak ada kata yang lebih layak untuk kita ucapkan kecuali kata-kata yang diucapkan oleh para mujahid untuk mengagungkan nama Allah. Purwakarta semua angkat tangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Oleh karena itu saudara, di bulan Agustus ini saya ingin membahas satu pembahasan penting yang banyak disalahpahami, bahkan saya katakan banyak sengaja dipelintir oleh oknum-oknum baik di dalam umat Islam atau di luar umat Islam saudara, yaitu tentang konsep cinta tanah air menurut kacamata Islam, perspektif Ahlus Sunnah. Sebab Pak Bu, sebelum kita masuk kita mesti paham permasalahannya. Ada ekstrim kanan, ada ekstrim kiri kalau bicara tentang cinta tanah air saudara. Kubu yang ekstrim kanan, apa mereka katakan saudara? Islam itu nggak mengajarkan cinta tanah air. Di dalam Islam nggak ada konsep cinta tanah air. Konsep cinta tanah air kata mereka itu tidak Islami, nggak pernah diajarkan oleh Islam, itu bid'ah. Bahkan ada yang mengatakan hati-hati, bendera merah putih itu togut kata mereka, negara itu togut, nggak perlu cinta tanah air, itu bid'ah, tidak diajarkan oleh Islam. Saya mau tanya, yang model seperti ini ayah ente? Lemes pisan jawabnya. Ayah ente? Ayah ente? Ini saya sebut ekstrim kanan. Tapi di sisi lain ada juga ekstrim kiri saudara, yang saat ini merebak lebih banyak, lebih parah. Apa mereka katakan? Mereka tuding-tuding habaib, ulama, kiai, santri cuma gara-gara tegas, cuma gara-gara amar ma'ruf nahi munkar, cuma gara-gara memperjuangkan Islam dibilang tidak nasionalis, dibilang anti NKRI, dibilang tidak Pancasilais, dibilang tidak cinta negara. Itu santri, habaib, kiai, apalagi yang FPI, apalagi yang teriak keras, itu tidak cinta NKRI, itu tidak cinta Pancasila. Saya mau tanya sekali lagi, jawab yang seperti ini ayah ente? Orang semangat ayah ente? Ayah loba, ayah loba. Makanya pada kesempatan kali ini kita perlu luruskan saudara, umat tidak boleh terombang ambing antara ekstrim kanan dan ekstrim kiri, tapi umat mesti paham bagaimana konsep cinta tanah air menurut perspektif Islam Ahlus Sunnah. Tapi sebelum saya mau lanjutkan, saya mau bahas jam seberapa itu? Jam 11. Kira-kira masih semangat atau tidak? Saya lihat sedikit doang, kalau sedikit yang semangat malas, mendingan pulang ke Jakarta. Masih semangat atau tidak? Yakin? Betul? Itu sebagian udah ngantuk. Lanjut. Lanjut. Itu sebagian udah lapar. Lanjut.
Kalau di Jakarta jam segini bencong baru dandan, Bu. Kalau orang Purwakarta lanjut atau jangan? Siap ngaji, siap nuntut ilmu. Takbir. Shallu ala Nabi. Saudara, kita sebagai umat Islam, maka panutan kita adalah Al-Quran dan sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam segala hal aspek kehidupan kita, apapun itu, dari yang paling kecil sampai paling besar, yang kita tengok adalah Al-Quran dan sunnah menurut perspektif ulama ahlu sunnah wal jamaah, saudara. Maka terkait cinta tanah air, bagaimana Islam menanggapinya? Mari kita lihat, saudara. Saya ingin mengupas satu persatu melalui beberapa dalil bagaimana konsep cinta tanah air menurut Islam, saudara. Apakah Islam mengajarkan cinta tanah air atau tidak? Apakah cinta tanah air itu diatur dalam Islam atau tidak? Apakah Nabi menunjukkan rasa cinta kepada tanah air atau tidak? Mari sama-sama kita lihat, saudara. Insya dalil yang pertama, perhatikan baik-baik orang Purwakarta, kita ngaji sadayana. Siap ngaji? Dalil yang pertama dalam hadis Sahihil Bukhari. Bukhari adalah kitab yang paling sahih dalam Islam setelah Al-Quran, saudara. Dan Bukhari merupakan kitab hadis yang paling sahih dalam Islam. Setelah itu baru Sahih Muslim, saudara. Di dalam Sahihil Bukhari, hadis nomor 1, saudara, adalah hadis tentang Bad'ul Wahyi, hadis tentang permulaan wahyu. Di hadis tersebut diceritakan bagaimana proses turunnya wahyu kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, saudara, disebutkan bahwasanya wahyu pertama yang turun kepada Nabi adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Saat itu, saudara, Nabi berumur 40 tahun. Beliau sedang senang untuk khalwat di Gua Hira. Saya nggak ingin cerita tentang wahyu pertamanya, saudara. Tapi yang ingin saya ceritakan bagaimana saat itu Nabi mengalami berdebar jantungnya, saudara. Kemudian Nabi bergetar sehingga Nabi pulang ditenangkan oleh Sayyidatuna Khadijah, saudara. Nggak sampai di situ, Sayyidatuna Khadijah bawa Nabi kepada sepupunya yang namanya Waraqah ibn Naufal. Waraqah bin Naufal ini ahli kitab, dia ngerti betul kitab, dan beliau ahli bahasa Ibrani. Diceritakan kepada Waraqah bin Naufal apa yang diceritakan oleh Nabi, bahwasanya Nabi kedatangan dengan sosok aslinya yang Nabi sempat ketakutan, saudara. Nabi mendapatkan wahyu, diceritakan kepada Waraqah bin Naufal. Apa jawab Waraqah bin Naufal? Kata Waraqah bin Naufal, hadan namus alladzi nazala ala Musa. Ini adalah namus yang turun kepada Nabi Allah Musa. Namus itu nama lain malaikat Jibril. Tapi ada yang menarik, ini yang mau saya garis bawahi, saudara. Kemudian Waraqah bin Naufal ngasih informasi kepada Nabi. Kata Waraqah bin Naufal, ya laitani jada'an idh yukhrijuka qaumuk, ya laitani hayyan la ansuruka nasran mu'azzara. Kata Waraqah bin Naufal, Pak Bo, hei Muhammad, setelah ini kamu akan diusir oleh kaummu. Waraqah bin Naufal ngasih info Nabi, kamu akan diusir oleh kaummu. Mohon maaf ya, saya kalau lagi ceramah, kalau ada yang jalan-jalan di tengah-tengah saya nggak konsen, jadi penjualan airnya bisa nanti setelah acara, insya. Nah, ini penjualan air buat bantu pembangunan pondok pesantren. Kita cinta sama Habib Bahar, beliau sedang berjuang, beliau di dalam, tapi pesantrennya nggak boleh berhenti. Jadi kita bantu dengan cara membeli air ini, insya. Singkat cerita, saudara, Waraqah bin Naufal ngomong ke Nabi, ya Muhammad, ya laitani jada'an, andai aku masih kuat ketika kaum mau mengusirmu, lansuruka nasran mu'azzara, aku akan habis-habisan bela kamu kalau saat itu aku masih kuat, katanya, saudara. Yang mesti kita garis bawahi, Waraqah bin Naufal ngasih info kepada Nabi bahwasanya Nabi nanti akan diusir dari Makkah, saudara. Itu baginda Nabi, Pak Bu, ketika mendengar akan diusir dari Makkah, bagaimana respon Nabi, Pak Bu? Awamukhrijiyahum, awamukhrijiyahum. Nabi heran, Nabi bertanya-tanya, apakah mereka akan mengusir aku? Apakah mereka akan mengeluarkan aku?
Nabi heran saudara, ini Mekah, tanah airnya Nabi. Di situ Nabi dilahirkan, kakek-kakek Nabi dari Mekah. Nabi bukan pendatang, Nabi asli Mekah, lahir di Mekah, besar di Mekah, tumbuh di Mekah, dapat wahyu di Mekah. Mekah tanah air Nabi. Nabi heran saudara. Nabi bertanya-tanya, awa mukhrijiyahum, apakah mereka akan mengeluarkan aku, mengusir aku dari Mekah? Sudah. Sebagian ulama menjelaskan kenapa Nabi sampai bertanya-tanya, heran akan diusir dari Mekah. Saudara, karena Nabi nggak habis pikir, kok bisa-bisanya diusir dari tanah airnya yang tercinta, saudara. Pertanyaan tersebut, rasa heran tersebut timbul dari rasa cinta Nabi kepada kota Mekah yang merupakan tanah airnya, saudara. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Sadayana parantos ngartos. Alhamdulillah. Kalau begitu jawab yang kompak, berarti cinta tanah air dalam Islam diajarkan atau tidak? Diajarkan atau tidak? Kalau begitu Nabi cinta tanah air atau tidak? Nabi cinta tanah air atau tidak? Jawab yang kompak, berarti yang ajarkan kita cinta tanah air Barat atau Nabi? Barat atau Nabi? Allahumma sholli ala Muhammad. Itu dalil yang pertama, saudara. Jelas atau tidak? Alhamdulillah. Dalil yang kedua, masih dalam hadis Sahih Al-Bukhari, saudara. Kali ini berkaitan dengan Madinah, karena Madinah merupakan tanah air kedua Nabi, saudara. Mudah-mudahan yang ada di sini semuanya bisa ziarah Makkah, Madinah, bisa haji, umrah, ziarah Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal. Madinah tanah air kedua Nabi. Di Madinah setelah hijrah, Nabi mendirikan negara Islam pertama, dan di situ Nabi dikuburkan. Nabi wafat di Madinah, saudara. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari juga bahwasanya kana sallallahu alaihi wasallam idza qadima min safar fanadhara ila juduranil Madinah aw da'a rahilatahu wa in kana ala dabatin harrakaha min hubbiha. Dalam Sahih Bukhari para sahabat cerita, bagaimana ceritanya sahabat itu, Nabi Pak Bu kalau datang dari perjalanan entah dari mana, apa setelah perang atau ada lain, saudara, intinya kalau Nabi datang dari luar kota, kemudian Nabi lihat perbatasan Madinah, gerbangnya Madinah, saudara, apa yang dilakukan Nabi? Auta rahilatahu wa in kana ala dabatin harrakaha. Nabi percepat kendaraannya. Kalau kendaraannya berupa onta atau kuda atau keledai, Nabi gerak-gerakan, saudara, supaya cepat, supaya bisa segera sampai di Madinah. Kenapa Nabi lakukan itu? Dijelaskan min hubbiha, min di sini li ta'lil, untuk menjelaskan alasan, karena cintanya Nabi kepada kota Madinahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Pak Abu Imam Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari ketika mensyarahkan, mengomentari hadis ini, apa kata Imam Ibn Hajar, saudara? Wa fil hadithi dalalatun ala fadlil Madinah wa ala masyru'iyyati hubbil watan wal hanini ilaih. Kata Imam Ibn Hajar, hadis tadi itu Nabi bergegas kalau melihat Madinah karena cintanya Nabi ke Madinah. Itu jadi dalil, kata Ibn Hajar, menunjukkan beberapa hal. Apa yang ditunjukkan oleh hadis tersebut? Yang pertama, bahwasanya Madinah adalah kota istimewa, saudara. Kenapa? Karena dirindukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sesuatu dirindukan oleh Nabi berarti istimewa atau tidak? Istimewa atau tidak? Mudah-mudahan kita termasuk yang dirindukan oleh baginda Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal. Nggak sampai di situ, kata Imam Ibn Hajar. Di dalam hadis ini juga menunjukkan yang kedua, wa ala masyru'iyyati hubbil watan wal hanini ilaih. Hadis ini menunjukkan bahwasanya cinta tanah air diperintahkan oleh syariat, amrun masyru', diperintahkan oleh syariat, dan rindu kepada tanah air juga diperintahkan oleh syariat. Kenapa? Karena itu ditunjukkan oleh Nabi, saudara. Di dalam usul fikih dijelaskan bahwasanya perbuatan Nabi selama tidak ada dalil dan qarinah lain yang menunjukkan bahwasanya itu keistimewaan khususiyah Nabi, maka itu berarti jadi uswah,
jadi teladan untuk umatnya, artinya jadi dalil untuk diikuti oleh umatnya. Artinya apa? Kalau Nabi menunjukkan rasa cinta kepada tanah airnya Madinah, berarti cinta tanah air diperintahkan oleh syariat. Kalau cinta tanah air diperintahkan syariat, berarti cinta tanah air patut diikuti oleh umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dalilnya jelas atau tidak? Sadayana parantos ngartos alhamdulillah. Kalau begitu jawab lagi Purwakarta yang kompak. Berarti yang ngajarkan kita cinta tanah air siapa? Orang keras yang ngajarkan kita cinta tanah air siapa? Yang ngajarkan kita cinta bangsa dan negara siapa? Allahumma shalli ala Muhammad. Takbir. Itu dalil yang kedua, saudara. Jelas atau tidak? Ini baru dalil yang kedua. Udah jam berapa ini? Udah jam 11 lewat. Masih ada 18 dalil lagi, Babu. Kira-kira lanjut apa jangan? Masih semangat? Betul? Ya udah, karena masih semangat berarti cukup saya tambahkan 2 dalil lagi. Yang penting faham. Insya sudah. Dalil yang ketiga kali ini dari Al-Quran. Di Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzi farada 'alaikal Qur'ana laradduka ila ma'ad. Saudara, Allah berfirman dalam Al-Quran, Innal ladzi farada 'alaikal Qur'an. Sesungguhnya Allah yang mewajibkan atas kalian Al-Quran, ay farada alaika ahkamal Quran, yaitu mewajibkan atasmu untuk berpegang teguh kepada hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Apa yang dilakukan Allah? Laraduka ila ma'ad. Allah akan mengembalikanmu ke tempat kembali. Di dalam tafsir Khazin disebutkan bahwasanya saat itu Nabi sedang hijrah dari Mekah menuju Madinah. Karena saat itu Nabi dikejar-kejar oleh kufar Quraisy. Akhirnya Nabi melalui jalan yang tidak umum, jalan yang samping, saudara. Begitu keadaan sudah mulai aman, Nabi kembali ke jalan yang umum, trek utama. Saat itu posisi Nabi ada di Juhfah antara Makkah dan Madinah. Ketika Nabi sampai di Juhfah, fa'arafa tariqa Makkah. Nabi lihat tahu Nabi ada jalan yang menuju Makkah. Fanadhara ilaih. Nabi ngelihat ke jalan menuju Makkah. Fashtaqa ilaiha. Nabi pun rindu kepada Makkah. Fanazala Jibril. Begitu Nabi rindu kepada Makkah, turun malaikat Jibril. Apa yang ditanyakan Jibril? Atastaqu ila Makkah? Ya Rasulullah, apakah kau rindu kepada Makkah? Apa jawab Nabi? Na'am, ya wahai Jibril. Lantas Jibril menjawab, Innallaha yaqul alladzi farada 'alaikal Qur'ana laradduka ila ma'ad. Tidak perlu khawatir, Allah berfirman, yang mewajibkan atas kamu Al-Quran akan mengembalikanmu ke tempat kamu kembali, saudara. Akhirnya alhamdulillah, janji Allah terbukti. Beberapa saat kemudian, saudara, Nabi berhasil kembali ke Makkah dalam keadaan Fathu Makkah, menaklukkan kota Makkah. Alhamdulillah. Dari ayat dan tafsiran ini kita bisa ngambil beberapa hal. Yang pertama amalan nih. Bagi yang bisa ngambil oleh-oleh, berarti dibawa pulang ke rumah. Saya dapat dari guru-guru saya, dari para ulama-ulama, dari guru-guru saya amalan, bahwasanya kalau ada orang mau berpergian jauh, mau berpergian, mau umroh, mau haji, atau mau merantau kerja, takut nggak kembali lagi ke rumahnya. Atau sebaliknya, Anda ke Mekah ke Madinah, Anda takut nggak bisa balik lagi ke Mekah ke Madinah karena nggak gampang bisa berangkat, butuh biaya dan lain sebagainya. Maka kalau tempat yang kita pengen kembali lagi ke situ, amalannya pakai ayat ini, saudara. Innalladzi farada 'alaikal Qur'an laradduka ila ma'ad. Bagaimana cara ngamalkannya, Habib? Ditulis di pintu atau ditulis di tembok. Di Mekah Madinah ditulis juga, Beb, ditulis juga di pintu atau di tembok. Tapi nulisnya jangan pakai pulpen, jangan pakai spidol, ditangkap polisi nanti, saudara. Jangan, nulisnya pakai apa? Pakai jari cukup. Jadi pakai jari, walaupun tulisannya nggak keluar. Innalladzi farada 'alaikal Qur'an laradduka ila ma'ad. Gerakan tangan Anda dengan ayat tersebut
di pintu, di tembok, di tempat yang Anda ingin kembali lagi, insya Allah nanti bakal balik lagi ke tempat tersebut, saudara. Insya. Nah, makanya bagi yang mau ngamalkan, silahkan amalkan. Saya ijazahkan sebagaimana saya dapat dari guru saya. Semuanya katakan qabiltul ijazah. Walaupun saya nggak pantas, tapi supaya manfaat banyak dapat orang, saudara. Yang kedua, dari hadis ini, dari tafsiran ayat ini, saudara, bisa diambil kesimpulan bahwasanya Nabi rindu kepada Makkah. Saudara, asyauq thamaratul mahabbah. Yang namanya rindu itu buah dari cinta. Tak kenal maka tak sayang maka tak kalau rindu maka kalau sayang pasti betul. Artinya apa? Nabi rindu kepada Mekah. Kalau Nabi rindu kepada Mekah, maka setiap yang rindu pasti sayang. Maka natijahnya berarti Nabi cinta sayang kepada Mekah. Sedangkan Mekah adalah tanah air Nabi. Nabi rindu kepada Mekah. Natijahnya apa? Berarti Nabi cinta tanah air. Takbir. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Dalil yang ketiga jelas atau tidak? Faham atau tidak? Kalau begitu jawab yang kompak. Berarti yang mengajarkan kita cinta tanah air siapa? Kurang keras. Dalil yang ketiga berarti yang mengajarkan kita cinta tanah air siapa? Yang mengajarkan kita cinta tanah air siapa? Allahumma shalli ala Muhammad. Dalil yang keempat, saudara, bukan lagi Nabi tapi sahabat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ardah. Sayyidina Umar bin Khattab yang merupakan khalifah kedua, saudara, sebagaimana diriwayatkan dalam kitab Tafsir al-Ma'ani, Tafsir Ruhul Ma'ani, saudara, bahwasanya Sayyidina Umar bin Khattab diriwayatkan beliau pernah berkata, laula hubbul watan la kharuba baladus su fa bihubbil awtan umiratil buldan. Kata Imam Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, bahwasanya laula hubbul watan, tanpa rasa cinta kepada tanah air, la kharuba baladus su, maka negeri yang hancur akan semakin hancur, saudara. Negeri yang jelek akan semakin bobrok. Fabihubbil autan, berkat cinta tanah air, umiratil buldan, negara-negara menjadi makmur. Alhamdulillah. Jadi bukan hanya Nabi, bahkan para sahabat pun mendorong dan mencontohkan rasa cinta kepada tanah air sebagai ajarannya baginda Nabi besar Muhammad. Ada yang nanya kepada saya, Habib kenapa nggak bawain hubul waton minal iman? Kan itu katanya perkataan Nabi. Hadis hubul waton minal iman, kan itu katanya hadis Nabi. Saudara, jangan salah paham. Saya pengen bicara soal disiplin ilmu hadis. Al-Imam Al-Hafidh Al-Ajaluni, seorang ulama besar, ahli hadis. Beliau punya kitab judulnya Kashful Khafa wa Muzilul Ilbas fi mashtahara ala alsinatin nas. Beliau menjelaskan, saudara, kitab ini dipakai oleh ulama-ulama hadis, saudara. Salah satu kitab yang dijadikan patokan dalam menilai hadis, ibadallah. Al-Imam Al-Ajaluni menyebutkan dalam kitab tersebut bahwasanya ungkapan hubbul waton minal iman, ungkapan cinta tanah air bagian daripada iman, laisa bihadis, itu bukan hadisnya Nabi. Jadi nggak boleh dikatakan itu perkataan Nabi. Tapi nggak berhenti sampai situ, saudara. Walakin maknahu sahih, tapi maknanya benar. Jadi ajaran cinta tanah air bagian daripada iman itu betul ajaran Islam. Maknanya benar, konsepnya benar, substansinya benar. Yang tidak boleh dikatakan itu perkataan Nabi. Nggak boleh kita bilang, kata Imam Ajaluni, bahwasanya Nabi bersabda hubbul waton minal iman. Nggak boleh. Nabi nggak pernah ngomong gitu, saudara. Tapi meski demikian, sebagai kata mutiara, sebagai sebuah kata hikmah, itu merupakan kata-kata yang sesuai dengan ajaran Islam. Alhamdulillah. Kenapa sesuai dengan ajaran Islam? Karena sesuai, cocok dengan hadis-hadis lain yang datang dari baginda Nabi besar Muhammad. Kira-kira jelas atau tidak ini? Ini ngaji hadis kita sekarang, jelas atau tidak? Kalau begitu jawab yang kompak. Berarti hubbul waton minal iman perkataan Nabi atau bukan? Hadis Rasulullah atau bukan? Tapi kalau ada yang mengatakan itu, ada yang mengatakan cinta tanah air bagian daripada iman, tapi dia nggak bilang itu dari Nabi, berarti ungkapan tersebut betul atau tidak? Konsepnya betul atau tidak?
Substansinya betul atau tidak? Hubbul watan minal iman, ajaran Islam atau bukan? Takbir. Sallu ala nabi. Ini yang saya jelaskan saudara pada kesempatan ini. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Dari 4 dalil yang saya sebutkan, baik dalil yang berkaitan dengan hadis bad'il wahyi, permulaan wahyu, kemudian hadis Bukhari yang kedua tentang kedatangan Nabi ke Madinah yang bergegas karena cinta, kemudian dalil yang ketiga tentang ayat kembalinya ke Makkah, kemudian dalil yang keempat perkataan Sayyidina Umar. Dalil-dalil ini saja sudah cukup menjadi jelas bahwasanya cinta tanah air, cinta bangsa, cinta negara diajarkan oleh Islam, dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita kembali ke pembahasan awal tadi saudara, soal yang ekstrim kanan dan ekstrim kiri, kalau ada yang mengatakan di dalam Islam nggak diajarkan cinta tanah air, konsep cinta tanah air itu bukan ajaran Islam, maka perkataan tersebut jawab yang kompak, betul atau keliru? Betul atau keliru? Dan sebaliknya, ini yang lebih waspada saudara, hati-hati. Ini yang saat ini merebak di mana-mana. Dan sebaliknya, kalau yang mengatakan, oh itu habaib, ulama, kiai, santri, tidak NKRI, tidak Pancasila, tidak cinta tanah air, tidak cinta bangsa dan negara, hati-hati saudara. Saya mau ingatkan kepada mereka yang mengatakan demikian, jaga mulut Anda, jangan sembarangan berbicara. Kami para habaib, kami para ulama, kami santri, kami umat Islam, kami tidak belajar cinta tanah air dari barat, kami tidak belajar cinta tanah air dari kaum nasionalis, kami tidak belajar cinta tanah air dari kaum sekuler, kami tidak belajar cinta tanah air dari barat, timur, selatan, utara, tapi kami belajar cinta tanah air langsung dari baginda Nabi saudara. Makanya jangan sembarangan, jangan pernah meragukan kecintaan tanah air dari para ulama, habaib, kiai, santri. Kenapa? Karena pelajaran cinta tanah air kami dapatkan secara mendarah daging dari guru-guru kami bersambung sampai baginda Nabi Muhammad SAW. Tanpa syarat, cinta tanah air umat Islam bukan karena motif politik saudara, bukan karena motif kepentingan, bukan karena motif materi, bukan karena motif harta, tapi karena motif iman. Makanya jangan sembarangan kau bicara. Kalau bicara cinta tanah air umat Islam, bukan sekedar dengan lisan, tapi dengan perbuatan saudara, betul. Bahkan jauh sebelum Anda semua ada, dan jauh sebelum republik ini Anda saudara, ketika masih Nusantara dijajah oleh Belanda dan Jepang, saat itu umat Islam, halaib, kiai, ulama, santri sudah berjuang saudara, betul. Jawab yang kompak, jawab yang keras. Saat Indonesia belum merdeka, ketika kita melawan penjajah, baik Jepang, Belanda dan sebelum-sebelumnya, jawab yang kompak orang Purwakarta. Saat itu polisi sudah ada atau belum? Saat itu polisi sudah ada atau belum? Saat itu tentara sudah ada atau belum? Saat itu menteri sudah ada atau belum? Saat itu partai politik sudah ada atau belum? Saat itu anggota dewan sudah ada atau belum? Saat itu presiden sudah ada atau belum? Tapi sebaliknya saudara, ketika belum ada gaji buat orang yang berjuang di negara, ketika belum ada kepentingan apapun, jauh sebelum Indonesia merdeka, jawab yang kompak. Saat itu ulama sudah berjuang atau belum? Santri sudah berjuang atau belum? Habaib sudah berjuang atau belum? Pesantren sudah berjuang atau belum? Ajengan sudah berjuang atau belum? Para mama-mama sudah berjuang atau belum? Saudara, perjuangan umat jauh sebelum negeri merdeka. Kenapa? Karena yang dicontoh baginda Nabi Muhammad. Jadi jangan main-main saudara, silakan Anda lihat sejarah. Saya bukan sedang lagi omong kosong saudara, saya sedang bicara sejarah, jas merah, jangan lupakan sejarah, betul? Betul? Kita lihat bagaimana perjuangan para alim ulama, kiai, habaib dari dulu saudara. Bagaimana Imam Bonjol dengan imamah, sorban, gamis yang sekarang dihina-hina oleh Basar saudara. Sorban, gamis, imamah dibilang pakaian katun lah, ada yang bilang dasar lah, dihina-hina pakaian itu oleh Basar, padahal itu pakaiannya pejuang saudara. Dengan imamah, gamis, mereka berjuang melawan penjajah. Silakan Anda lihat Imam Bonjol saudara, silakan Anda lihat Pangeran Diponegoro dengan imamahnya saudara. Silahkan Anda lihat bagaimana Hadrat Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan beliau insyaallah. Bagaimana Kiai Hasyim Asy'ari dengan imamahnya,
dengan jubahnya, dengan jenggotnya, saudara. Walaupun waktu itu ada yang kurang ajar nyukur jenggotnya Kiai Hasyim di foto, saudara. Dihilangkan, masya Allah. Ada apa ini? Dicukur, dihilangkan, di fotonya dibikin tidak ada jenggot, masya Allah. Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Bagaimana jasa perjuangannya terhadap bangsa, saudara. Ketika saat itu Belanda dan Inggris mau datang kembali ke Indonesia, Bu. Indonesia baru merdeka, kekuatan militernya belum ada, kekuatan senjatanya masih lemah saat itu. Akhirnya apa yang terjadi? Belanda dan Inggris nggak terima Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, saudara. Belanda dan Inggris ingin datang kembali ke Indonesia untuk kembali menjajah Indonesia, merebut Indonesia agar tidak lagi merdeka, saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Mendengar hal tersebut, Mbah Kiai Hasyim Asy'ari Hadratus Syekh, beliau kumpulkan ulama-ulama, dikeluarkan yang namanya resolusi jihad untuk membakar gelora jihad umat Islam di Jawa Timur saat itu, saudara. Apa isi resolusi jihadnya? Beliau menyatakan fatwa di resolusi jihad tersebut bahwasanya siapapun yang berjuang melawan kafir penjajah saat itu, saudara, mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia, saudara, maka dia dalam keadaan jihad fisabilillah. Dan siapapun yang meninggal dunia dalam keadaan berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia, maka dia matinya dalam keadaan mati syahid, saudara. Itu isi resolusi jihad. Itu yang bikin merdeka Indonesia bertahan, saudara. Begitu resolusi jihad tersebut dikeluarkan, apa yang terjadi, saudara? Itu rame-rame umat Islam di Jawa Timur, habaib, ulama, kiai, santri, umat, rame-rame mereka turun ke Surabaya, saudara. Dengan bambu runcingnya, dengan pisaunya, dengan pedangnya, dengan tombaknya, dengan panahnya. Saat itu Belanda sudah canggih, saudara. Belanda sudah pengalaman perang dunia, Inggris pengalaman perang dunia, mereka sudah punya pesawat saat itu, saudara. Mereka punya senjata canggih, tapi umat Islam hanya dengan bambu runcing, dengan pedang, dengan tombak, dengan panah, mereka maju lawan Belanda, saudara. Dengan semangat jihad, dengan pekikan kalimat takbir. Begitu Belanda datang, Inggris datang, umat Islam maju, terjadi pertempuran Belanda dan Inggris. Habis, kalah, Indonesia bertahan kemerdekaannya, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saudara, kenapa ini bisa terjadi, saudara? Karena rasa cinta kepada bangsa yang didasari oleh iman, mengharapkan dari Allah, mengharapkan syahid di jalan Allah, berjuang melawan penjajah kafir saat itu Belanda dan Inggris, saudara. Akhirnya terjadi semangat yang begitu luar biasa, mendapat pertolongan Allah untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Alhamdulillah. Bahkan kalau kita bicara habaib, jangan main-main, jangan remehkan peran habaib dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Saya nggak perlu bicara yang besar-besar dulu, Pak. Saya mulai dari yang nggak terkenal. Ayah dari Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Mudah-mudahan beliau dijaga terus oleh Allah. Amin ya Rabbal. Ayah dari Habib Rizik Syihab, Al-Habib Al-Jad Husain bin Muhammad bin Syihab. Beliau bukan ulama, beliau bukan ahli kitab, saudara, tapi beliau pejuang, seorang Habib pejuang. Bahkan Habib Rizik mengatakan, saudara, ayah saya bukan ulama, tapi ayah saya khidmah kepada Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Suka mijitin kakinya seorang wali besar, Al-Habib Ali bin Abdurrahman Habsyi Kuitang. Kata Habib Rizik, saya bisa seperti ini berkat khidmahnya ayah saya kepada Habib Ali bin Abdurrahman Habsyi Kuitang, saudara. Habib Rizik bilang seperti itu ke saya. Makanya orang kalau khidmah kepada ulama dengan tulus, ikhlas, kata para ulama apa? Insya Allah berdasarkan tajribah, dengan izin Allah, kalau enggak anaknya, cucunya yang jadi ulama, saudara. Orang khidmah sama ulama, kalau enggak anaknya, cucunya yang akan jadi ulama, saudara. Dan Habib Husain bin Syihab, ayahnya Habib Rizik, bukan ulama. Beliau ikut dalam organisasi yang namanya Pandu Arab. Ini organisasi komunitas yang berjuang dalam kemerdekaan Republik Indonesia, saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Saat itu beliau nyusup. Beliau nyusup pura-pura kerja dengan Belanda di gudang logistiknya, saudara. Nyusup pura-pura kerja kepada Belanda. Akhirnya seolah-olah kerja kepada Belanda. Padahal beliau nyusup. Tujuannya apa? Supaya bisa ngambilin logistiknya Belanda, diberikan kepada para pejuang kemerdekaan Indonesia, saudara. Karena barangnya Belanda ini kafir harbi. Saat itu Belanda perang dengan kita. Barang kafir harbi yang dalam keadaan perang dengan kita, itu boleh diambil, boleh dirampas, saudara. Karena keadaannya perang, saat itu berjuang kita lawan kemerdekaan, saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Beliau nyusup, diambilin itu barang.
dari gudang Belanda dibagikan kepada para pejuang, dibagikan kepada para mujahid, sampai suatu saat ini terbongkar ketahuan, saudara. Begitu terbongkar ketahuan, apa yang terjadi? Beliau dikejar. Saat terjadi kejar-kejaran, beliau ditembaki, saudara. Begitu lagi dikejar, beliau naik ke atas pagar. Saya naik ke atas pagar, beliau tertembak. Walaupun tidak wafat, akan tetapi bagian bokongnya tertembak kena peluru, saudara. Bekas tembakan tersebut ada sampai beliau wafat di Allah. Kenapa ini terjadi? Karena cintanya para habaib kepada Republik Indonesia tanah airnya, karena kecintaan kakeknya baginda Nabi besar Muhammad. Oh, nggak ada habisnya sudah. Ada buku yang bagus Pak Bu, 2 jilid, Api Sejarah, ditulis oleh seorang profesor sejarawan dari Bandung. Isinya menguak tentang apa? Bagaimana perjuangan para ulama, kiai, santri dalam memerdekakan Republik Indonesia. Bahkan di buku tersebut diungkap bagaimana sejarah-sejarah yang banyak tidak diungkap di buku sejarah, jasa besar perjuangan umat Islam dalam memerdekakan Republik Indonesia, saudara. Alhamdulillah. Terakhir, saya satu cerita lagi yang terakhir sebelum nanti saya masuk ke pembahasan yang lain, saudara. Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, seorang wali besar dari Palu, pendiri Al-Khairat Palu, saudara. Al-Khairat ini lembaga pendidikan di Palu. Saat ini cabangnya sudah lebih dari 1.500 di Indonesia Timur, saudara. Nggak main-main bikin cabang Indonesia Timur dari satu pulau ke pulau lain. Sekarang saja ngaksesnya kadang masih susah, apalagi zaman dulu, saudara. Zaman beliau hidup, beliau sudah bangun ratusan, dilanjutkan anak-anak cucunya, saudara. Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, saking besar jasanya di Palu, sampai-sampai, saudara, beliau namanya diabadikan untuk jadi nama bandara saat ini. Jadi anda kalau ke Palu, begitu mendarat di Palu, itu nama bandaranya Bandara Mutiara Sis Al-Jufri. Sis itu Sayyid Idrus Salim Al-Jufri. Satu-satunya nama habaib yang jadi nama bandara adalah di Palu, saudara. Saking besarnya jasa Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Beliau bukan lahiran Indonesia, beliau kelahiran Taris, Hadramut, Yaman. Tapi beliau datang ke Indonesia, berdakwah di sini. Beliau menyatu dengan rakyat Indonesia, menjadikan Indonesia tanah airnya. Begitu cinta dengan bangsa. Di antara perannya, saudara, ketika Indonesia merdeka saat itu, saudara, beliau menggubah syair saat itu. Gubahan syair beliau menjadi syair yang fenomenal terkenal. Di antara bait yang beliau sebutkan dalam syairnya, beliau mengatakan, kullu ummatin laha ramzu izzin wa ramzu izzin al-hamra wal bayda'u. Kata Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, setiap umat, setiap bangsa laha ramzu izzin, punya simbol kemuliaan. Wa ramzu izzina al-hamra wal bayda'u, dan simbol kemuliaan kami adalah merah dan putih, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah, makanya warna merah putih bendera Indonesia, saudara. Itu warna merah putih bukan sembarang warna, saudara. Itu warna adalah warna yang mendapat restu para aulia dan salihin, mendapat pandangan, mendapat doa dari para aulia dan salihin, saudara. Di balik warna merah dan putih ada pesan. Apa pesan yang ada di balik warna merah dan putih? Bahwasanya kemerdekaan Republik Indonesia bukan hadiah penjajah, saudara. Bukan hadiah Belanda, bukan hadiah Jepang, apalagi hadiah Amerika. Bukan. Tapi kemerdekaan Republik Indonesia, saudara, adalah perjuangan para ulama, para syuhada yang telah menumpahkan merahnya darah mereka, yang mematahkan putihnya tulang mereka. Mereka berjuang habis-habisan dengan bambu runcing, dengan kalimat takbir untuk memperjuangkan Republik Indonesia, saudara. Takbir, takbir. Masya Allah. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Jawab yang kompak. Kalau begitu, jasa para ulama dalam memerdekakan bangsa besar atau tidak? Orang kompak, besar atau tidak? Jasa umat Islam terhadap bangsa Indonesia besar atau tidak? Jasa para habaib terhadap bangsa Indonesia besar atau tidak? Jasa kiai dan santri terhadap bangsa Indonesia besar atau tidak? Besar atau tidak? Takbir. Ada yang mengatakan kepada saya, Habib, kalau memang ya Habib, habaib ulama kiai saat ini cinta tanah air,
Kenapa kok ada habaib-habaib yang keras? Kenapa ada ulama, kiai, ustadz yang keras? Kalau cinta tanah air jangan nggak perlu teras, nggak perlu berotot, nggak perlu marah-marah seperti Habib Rizik dan kawan-kawannya itu dan lain-lain. Kenapa kok ada seperti itu? Kalau cinta tanah air nggak seperti itu. Kenapa kalau cinta tanah air begitu ngelihat judi marah, ngelihat minuman keras marah, ngelihat LGBT marah, ngelihat korupsi marah, lihat keboliman marah, lihat kemungkaran marah, lihat Ahmadiyah marah. Kalau cinta tanah air kenapa seperti itu? Itu kan bagian dari NKRI, LGBT juga NKRI, Ahmadiyah juga NKRI. Itu orang-orang yang zalim kan bagian dari NKRI. Kalau cinta NKRI tidak perlu marah-marah. Yang ngomong seperti itu ayah ente, ayah ente. Yang ngomongnya radikal terus ayah ente, ayah ente, ayah loba, ayah loba. Jawab jangan. Kapan jawabnya? Udah malam. Lanjut. Masih semangat? Betul. Allahumma shalli ala Muhammad. Saudara, ini kebetulan banyak ibu-ibu di sini, Bu. Ibu-ibu banyak yang jawab dikit, jangan-jangan sisanya kuntilanak ini. Bu. 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 Yang muda-muda jawab juga, Bu. Tamang, Bu. Alhamdulillah. Bu. Ibu-ibu cinta nggak sama anaknya, Bu? Jawab yang kompak, cinta atau tidak? Sayang atau tidak, Bu? Karena cinta sayang sama anak. Kalau tahu-tahu ada anaknya yang mabok, nauzubillah min. Kira-kira ibu-ibu kalau ngelihat anak mabok marah nggak, Bu? Kalau perlu pukul atau jangan? Katanya cinta, kok mukul? Katanya sayang, kok marah? Justru pukulnya pukulan cinta. Justru marahnya marah karena betul atau tidak? Betul atau tidak? Tapi sebaliknya, Bu, andai kata ada ibu katanya cinta sama anaknya, begitu ngelihat anaknya mabok dikatakan, kesian anak saya, biarkan lagi enak mabok, kalau perlu tambahkan lagi 2 botol. Saya mau tanya, ibu seperti itu cinta atau liar? Cinta atau liar? Cinta atau bodoh? Cinta atau bodoh? Paham sampai sini, Bu, ya? Paham sampai sini, Bu, ya? Saya tanya lagi ibu-ibu, coba jawab yang kompak, yang lebih semangat lagi. Ini banyak teteh-teteh juga yang belum menikah nih, betul? Mudah-mudahan dapat suami yang soleh, insyaallah. Nah, giliran doain baru kenceng lo jawabnya. Bu, jawab semua yang udah nikah belum nikah, Bu. Bu, kalau punya suami sayang nggak sama suaminya? Sayang nggak sama suaminya? Andai nih, andai tahu-tahu ibu-ibu lagi duduk sama suaminya di pinggir jalan, ayah awewe pakai celana segini, suaminya nengok melotot, kira-kira marah nggak, Bu? Marah nggak, Bu? Kesel nggak, Bu? Cubit nggak, Bu? Cubit nggak, Bu? Cubit nggak? Katanya cinta, kok nyubit? Katanya sayang, kok marah? Marahnya marah karena cubitnya cubit karena cinta. Jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Makanya nih teteh-teteh yang belum nikah, hati-hati nih. Bicara soal cinta, cinta itu berkorban, bukan mengorbankan. Betul atau tidak? Cinta itu berjuang dan memperjuangkan, betul? Makanya teteh-teteh hati-hati. Kalau mulai ada buaya-buaya, saudara yang datang dari sebelah ini, ngajakin pacaran perlu diwaspadai. Kenapa? Karena kalau betul-betul cinta nggak akan pernah pacaran, saudara. Kenapa saya katakan demikian? Karena pacaran hanya mengorbankan, bukan berkorban, saudara. Pacaran hanya mengorbankan, bukan berkorban. Udah lama-lama
Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, nggak taunya kawinnya bukan sama dia. Unyil. Pacaran 5 tahun, kredit mobil. Betul betul. Betul betul. Itu namanya bukan tapi namanya modus. Betul betul. Kalau betul-betul cinta tidak seperti itu. Kalau betul-betul cinta, jadi laki-laki gentleman, berkorban, berjuang, datang kepada ayahnya. Ya, saya suka kepada anak ayah. Saya datang untuk melamarnya dengan bismillah. Betul atau betul? Betul atau betul? Itu baru namanya cinta. Kira-kira jelas atau tidak? Yang laki banyak yang cemberut nih, karena ditutup pintu kesempatannya. Begitu pula dalam konteks cinta bangsa. Ada ulama-ulama kita yang lembut, mengajak dakwah bagus. Ada yang mengajak umat menangisi dosa-dosanya, bagus. Ada yang mengajarkan di pesantren-pesantren supaya tradisi keilmuan terus berkembang, bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Tapi kalau ada juga yang tegas, yang jelas, lawan kemunkaran, mengatakan hak itu hak, batil itu batil. Begitu dia lihat minuman keras, dia tahu, oh ini membahayakan bangsa nih. Dia lihat kemunkaran, dia tahu, oh ini merusak bangsa nih. Dia lihat pelacuran, dia tahu, oh ini bisa merusak bangsa ini. Dia lihat narkoba, dia tahu, oh ini menghancurkan bangsa. Dia lihat korupsi, dia tahu, oh ini bisa merusak bangsa. Dia lihat LGBT, dia tahu, oh ini bisa menghancurkan bangsa. Walaupun beresiko, walaupun harus dipenjara, walaupun harus dicaci, walaupun banyak halangan, dia tetap melawan, dia tetap berjuang, dia lawan kemunkaran. Itu cinta. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Itu berjuang, saudara. Itu namanya cinta. Makanya biarkan bangsa Indonesia ini, saudara, para ulama, para santri, para habaib, biarkan mengekspresikan cintanya dengan berbagai cara, saudara. Saling sinergi satu sama lain. Biarkan mengekspresikan cintanya dengan kelembutan, tapi jangan salahkan mereka yang mengekspresikan cintanya dengan ketegasan, saudara. Karena yang namanya cinta ada saatnya tersenyum, ada kalanya juga cinta harus marah, saudara. Cinta ada kalanya harus memberikan yang manis, tapi ada kalanya cinta harus memberikan yang pahit, kalau pahit itu menjadi obat, saudara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Itu namanya cinta, saudara. Cinta bukan memberikan apa yang diinginkan, tapi cinta adalah memberikan yang terbaik, yang paling memberikan maslahat. Itu namanya cinta. Jadi cintanya para ulama, para habaib, para kiai bukan sekedar lisan, tapi dengan pengorbanan. Amal ma'ruf nahi munkar, dakwah adalah bentuk cinta. Tapi sebaliknya, saudara, andai kata ada orang yang ngomongnya setiap hari mulutnya cinta NKRI, cinta NKRI, cinta Indonesia, saya NKRI, saya Pancasila, tahu-tahu korupsi, tahu-tahu nyolong duit rakyat, tahu-tahu korupsi bibit jagung, tahu-tahu ngembat triliunan, Saya mau tanya, yang seperti itu cinta atau pengkhianat? Pecinta atau pengkhianat? Walaupun 1000 kali lisannya bilang cinta, gombal, dusta, PH. Itu yang jawab pengalaman, saudara. Jelas atau tidak? Saya kasih contoh lagi. Andai ada orang setiap hari ngomongnya cinta NKRI, cinta tanah air, cinta bangsa Indonesia. Sehari-hari makannya, sarapannya, makan siangnya, makan malamnya radikal, radikul, radikal, radikul. Ada nggak yang seperti itu? Ada nggak yang seperti itu? Ngomongnya radikal, radikul, nggak taunya di biangnya radikal, saudara, anak buahnya dibunuh. Tahu nggak? Tahu nggak? Udah gitu abis bunuh bohong lagi, saudara. Satu Indonesia dibikin geger, satu Indonesia dibohongin. Ayanta, Ayanta. Siapa? 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 Jawab yang kompak, yang model seperti itu. Cinta NKRI atau pengkhianat? Cinta NKRI atau pengkhianat? Cinta NKRI atau pengkhianat? Masya Allah. Karenanya, saudara, yang namanya cinta, sekali lagi saya katakan, yang namanya cinta bukan mengorbankan, tapi berkorban untuk yang dicinta, saudara.
Yang namanya cinta bukan memberikan apa yang diinginkan oleh kekasih, tapi memberikan apa yang dibutuhkan oleh kekasih dan yang menjadi terbaik untuknya. Yang namanya cinta adalah memberikan yang terbaik untuk kemaslahatan dunia dan akhiratnya, saudara. Karenanya kita jangan pernah berhenti untuk mengekspresikan rasa cinta kita dengan tanah air, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya tetap mencari ridho Allah, karena cinta tanah air, kata Imam Al-Ajurri, menjadi wasilah, menjadi banyak kebaikan, wasilah untuk tersambungnya silaturahmi, wasilah untuk terlayaninya fuqara dan masakin, wasilah untuk terbangunnya negeri dan lain sebagainya. Cintanya merupakan wasilah, tujuannya tetap ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena merah putih, saudara, yang ditinggalkan oleh para pejuang kita, maka kita harus jaga merah putih ini. Artinya apa? Sebagaimana mereka dulu, para pejuang, mereka cinta bangsa, cinta negara, dengan cara berjuang, menumpahkan darah merah mereka, mematahkan putih tulang untuk lawan penjajah, lawan Belanda, lawan Portugis, lawan Inggris, lawan Jepang. Saudara, begitu pula kita umat Islam. Saat ini kita tidak boleh khianat terhadap para pendahulu kita, saudara. Sebagaimana mereka berjuang lawan penjajah, kita juga mesti berjuang lawan penjajah. Kita harus siap menumpahkan darah merah untuk negeri, mematahkan putih tulang kita untuk negeri dari melawan penjajahan. Hanya saja penjajahannya sekarang beda. Kalau dulu penjajahan Belanda Jepang, kalau sekarang penjajahannya asing dan asing. Penjajahan ekonomi, penjajahan politik, penjajahan LGBT, penjajahan kemungkaran, penjajahan pejudian, penjajahan pornografi, penjajahan porno aksi. Itu adalah penjajah yang bisa merusak negeri, saudara. Karenanya kami para habaib, Sayyidul Walid Habib Rizik, saudara, kami para habaib dan para alim ulama yang lainnya, kami tidak akan pernah berhenti untuk berjuang jaga NKRI. Walaupun tantangannya berat. Saya sudah di penjara 1 tahun, saudara. Saya satu kamar di penjara 1 tahun bersama Habib Rizik Syihab, saudara. Tantangannya tidak mudah, tantangannya berat untuk menunjukkan cinta kepada NKRI. Tapi kita tidak boleh mundur, tidak boleh mundur. Jaga bangsa ini, jaga negara ini. Tidak peduli dicaci, dimaki, dihina, difitnah, dipenjara, tidak dibunuh sekalipun, tidak boleh mundur sampai tetes darah penghabisan, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Purwakarta jawab yang kompak, siap bersatu. Kurang keras, siap bersatu. Siap rapatkan barisan, siap jaga Indonesia, siap bela Allah, siap bela Nabi, siap bela Islam, siap bela NKRI. Saya mau tanya, kalau sewaktu-waktu Indonesia dijajah oleh komunisme, diamkan atau lawan? Diamkan atau lawan? Kalau sewaktu-waktu Indonesia dijajah oleh LGBT, diamkan atau lawan? Kalau ada yang mau jajah Indonesia dengan pelacuran, diamkan atau lawan? Kalau ada yang mau jajah Indonesia dengan minuman keras, diamkan atau lawan? Kalau ada yang mau jajah Indonesia dengan perjudian, diamkan atau lawan? Kalau ada yang mau jajah Indonesia dengan kezaliman, diamkan atau lawan? Nanti di penjara. Sabuduteng, sabuduteng, sabuduteng. Nanti ditangkap siap. Sabuduteng. Nanti dibilang anti NKRI. Nanti dibilang radikal. Sabuduteng. Maju terus. Yakin, betul. Semua Purwakarta angkat tangannya, semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Terakhir, saudara, mari sama-sama kita baca salawat badar. Kita baca salawat badar, kemudian dilanjutkan dengan salawat asyghil, dan kita lanjutkan lagi nanti dengan lagu 17 Agustus tahun 45. Setuju? Setuju? Kita baca salawat badar, salawat asyghil dengan niat. Mudah-mudahan yang punya hajat Allah qabul hajatnya. Yang sakit Allah angkat penyakitnya. Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Dan kita doakan juga mudah-mudahan berkat Rasulullah dan Ahlul Badar, dan berkat salawat asyghil, salawatnya Nabi Muhammad SAW. Kita doain mudah-mudahan Indonesia dijaga oleh Allah, NKRI dijaga oleh Allah, Islam ditegakkan di bumi NKRI oleh Allah. Dan kita doakan juga mudah-mudahan orang-orang zalim diberi hidayah oleh Allah.
Kalau memang Allah catat nggak akan dapat hidayah, mudah-mudahan dihancurkan oleh Allah. Amin. Amin. Ya Rabbal. Makanya terakhir sebelum saya masuk sholat Badar, mari sama-sama kita baca Fatihah. Dengan niat, saya mohon niatkan yang khusus. Mudah-mudahan imam besar kita Habib Rizik Syihab dijaga zahir batinnya oleh Allah. Beliau memang sudah bebas, tapi bebasnya masih bebas bersyarat, saudara. Artinya bebas bersyarat apa? Sampai Juni 2024 bebas bersyarat, saudara. Sampai Juni 2024. Artinya apa? Kalau dianggap beliau bikin satu kesalahan saja di mata mereka, melanggar syarat saja, saudara, maka langsung ditangkap lagi tanpa pengadilan, saudara. Makanya doakan mudah-mudahan beliau dijaga zahir batinnya oleh Allah. Amin. Amin. Begitu juga Habib Bahar bin Smith yang kemarin baru vonis, mudah-mudahan segera dibebaskan oleh Allah. Begitu pula Haji Munarman yang saat ini sudah mau kasasi, mudah-mudahan diberikan kekuatan dan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan 6 syuhada syuhadaul hub, syuhadaul hub. Mereka adalah syuhada cinta. Mudah-mudahan mereka diangkat derajatnya setinggi-tingginya oleh Allah. Keluarganya diberikan syafaat oleh Allah, dijadikan syuhadaul akhirah. Dan mudah-mudahan siapapun yang ikut andil di dalam menumpahkan darah muslim bighairi haq, menumpahkan darah muslim zulman, khususnya dalam masalah ini, mudah-mudahan dihancurkan oleh Allah, dihancurkan oleh Allah, dihancurkan oleh Allah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sama-sama kita baca surah Badar. Hadrah ikut, tapi backing vokal jangan ikut, biar jamaah jadi backing vokal. Setuju? 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 Siap goncangkan Purwakarta dengan sholawat? Orang semangat, siap goncangkan Purwakarta dengan sholawat? Siap pancing hujan rahmat dengan sholawat? Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim barik alaihi. Sama-sama hadrah ikut, tapi backing vokal jangan ikut, biar jamaah jadi backing vokal semuanya. Tapi saya minta semua yang punya handphone, keluarkan handphonenya, nyalakan blitznya. Kita bikin daerah ini terang benderang pada malam hari ini. Setuju? Setuju? Coba keluarkan semuanya, semua keluarkan. Kemarin di daerah sono ada yang nggak ngeluarin 10 handphone hilang, saudara. Yang nggak ngeluarin hilang, hati-hati. Keluarkan semuanya, keluarkan. Coba lampu-lampu dimatikan dulu, lampu yang di panggung dimatikan. Nanti kalau sudah baru dinyalakan lagi. Semuanya, semua keluarkan. Ini masih banyak yang punya tapi nggak dikeluarkan ini. Ayo semuanya, semua. Yang punya keluarkan HP-nya semuanya, semua.